itu tadi saya hilang sebentar dari screen karena saya cari buku. Saya tidak tahu saya letak di mana buku yang saya mau rujuk. Ada buku yang diterbitkan beberapa tahun lalu oleh bukan lama oleh Badan Bahasa yang peta bahasa dan klasifikasi bahasa. So, misalnya waktu saya di Kendari, saya bercerita tentang bahasa Buton atau bahasa pokoknya di kepulauan di sebelah tenggaranya Sulawesi Tenggara, ya. Apa hubungannya bahasa Buton dengan bahasa Wanci dan sebagainya. So, satu masalah di situ, apa namanya, kantor bahasa di Sulawesi Tenggara meneliti bahasa di pulau asal orang Buton, tapi tidak memperhitungkan bahasa Buton yang dituturkan di Pulau Bonerate di Sulawesi Selatan. Padahal itu memang bahasa Buton juga, ya kan? Dan mereka juga tidak meneliti bahasa Buton yang dituturkan di pantai di satu pulau kecil di pantai utara, pulau apa itu bukan pokoknya di Nusa Tenggara Timur. Jadi artinya kantor bahasa di Nusa Tenggara Timur membuat peta tentang bahasa itu. Kantor bahasa di Sulawesi Selatan membuat peta tentang bahasa di Bonerate dan kantor bahasa di Sulawesi Selatan. So, batas politik sudah merosakkan pemetaan bahasa, ya kan? Terlalu terikat pada batas-batas politik. Mana provinsi di sini, kita hanya lihat di sini, kita tidak melintas lihat di sana. So, artikel itu sudah terbit rupanya, saya baru tahu. Saya tanya katanya mau diterbitkan, sudah atau belum? Rupanya tahun 2020 sudah diterbitkan sebagai proceeding dari konferensi itu. Mungkin boleh diakses online. Tapi itu tentang Sulawesi Tenggara. Sedangkan pertanyaannya tentang Kalimantan. Saya pun di berapa minggu kemudian atau berapa hari kemudian saya lupa di Universitas di Kendari di UHO di Kendari itu saya diminta juga menyampaikan makalah. Saya kembali kepada isu ini juga karena apa namanya saya komentari tentang bagaimana satu bahasa yang dituturkan di Pulau Tanimbar oleh hanya berapa ribu orang, tiba-tiba diambil sebagai nama untuk 3-4 bahasa yang berbeda yang dituturkan di Pulau Seram, Pantai Utara, atau Pegunungan Belah Utara. Dari misalnya dulu saya cari kenapa bahasa Alune yang sudah lama dikaji oleh beberapa sarjana, kenapa bahasa Alune tidak muncul di dalam buku yang diterbitkan oleh Badan Bahasa itu. Rupanya bahasa Alune dianggap satu dialek dari bahasa yang dituturkan 300 km jauh dari daerah Alune itu. So artinya justru karena pakai pendekatan yang Pak Gufran sebut tadi, dialektometri, tapi menggunakan dialektometri, tapi tanpa pemahaman yang jelas tentang dialektometri, akhirnya dapat hasil yang kurang bagus. Ibu Multamia, pionir ya Pak, pionir dialektometri, pun tidak diminta pendapat tentang cara menafsirkannya, sampai dia menolak kebanyakan hasil dalam buku bahasa, buku pemetaan bahasa yang diterbitkan oleh Badan Bahasa. Jadi artinya menggunakan dialektometri terlepas dari isu-isu sosial, terlepas dari isu-isu geografi. Masa harus lewati seluruh laut Banda baru sampai di Pulau Seram, jarak antara Tanimbar dan Pulau Seram itu atas laut, bukan ada jalan kereta api yang boleh cepat ke Seram Utara, bukan. Itu laut Banda, laut yang paling dalam di Indonesia. Jadi artinya tidak memperhitungkan isu sosial, isu geografi, dan informasi yang disampaikan oleh penuturnya sendiri. Kami tidak mengerti bahasa itu, ya kan? Semuanya digabungkan di bawah satu label.
Kali itu mungkin belum diterbitkan, tapi saya sudah sentuh juga pada tahun 2019. So ya nanti saya cari siapa tahu orang mau juga ini masalahnya klasifikasi di Maluku Tengah sudah saya lakukan tahun 70 berapa ya. Pokoknya selesai disertasi saya tahun 80 klasifikasi sebagian bahasa di Maluku Tengah. Seperti tidak dibaca juga oleh orang di Badan Bahasa itu. Padahal gratis. Boleh akses online dari Australia. Okay? So anyway, ini satu isu. Terlalu terikat pada satu pendekatan yang disebut Pak Gufran tadi, dialektometri, tapi pelaksanaannya juga tidak sempurna. Dan satu pendekatan itu harus diimbangi dengan yang Bapak bilang tadi, Pak Gufran bilang tadi, aspek sosial, aspek sejarah, aspek budaya. Okay? So, ya, itu saja komentar saya. Cukup kah? Baik, terima kasih Pak Jim. Mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan dari Bapak dari Badan Bahasa tadi. Ya, dari Puspanglin. Disilakan Prof. Gibran tanggapannya. Ya, terima kasih Bang Ipul itu ya, yang sengaja bertanya kepada saya karena mungkin dia, bukan mungkin, pasti dia ikut dalam seminar ini. Sebagian besar sudah dijelaskan secara gamblang oleh Pak Jim ya, dan saya bukan ahli. Kalau Pak Jim di historical linguistics, komparatif, saya bukan. Saya antropolinguistik, jadi tidak ahli. Nah, betul selama di Badan Bahasa 1 tahun saya menjadi penanggung jawab, sebut saja begitu, kegiatan pemetaan bahasa di Indonesia. Dan 3 tahun terakhir bersama Kepala Badan Pak Prof. Dadang, kami menggeser fokus pemetaan ke bagian timur, Indonesia bagian timur. Jadi Maluku Utara, Papua, Nusa Tenggara Timur ditambahkan. Dan satu hal, memang pemetaan bahasa di Badan Bahasa belum selesai. Walaupun sudah dimulai sejak tahun sejarah itu tahun 1907 sekian oleh Ayat Rohaidi, kemudian oleh ahli-ahli bahasa linguistik hebat pada waktu itu, Ayat Rohaidi, kemudian Boris Keraf, dari Murti Triwilaksana, dan lain-lain. Nah, memang harus diperlukan pendekatan multidimensi terhadap pemetaan bahasa. Tidak hanya leksikostatistik ataupun menggunakan alat dialektometri. Betul kata Pak Jim tadi, Profesor Multamia dari UI memang juga mengkritik beberapa kelemahan dari buku itu. Intinya bahwa buku peta bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Badan Bahasa saat saya masih berada di sana itu memang diakui atau dianggap sebagai pemetaan yang belum selesai. Karena itu jumlah bahasa di Maluku Utara yang dicatat oleh SIL, Summer Institute of Linguistics, itu berbeda dengan jumlah yang dicatat oleh Badan Bahasa. Badan Bahasa mengatakan 19 bahasa daerah di Maluku Utara. Sementara di SIL, pertama itu direkam dalam bukunya Ethnologue Languages of the World, itu ada kurang lebih 31 atau 32 bahasa. Jauh berbeda. Dan memang baru 19 itu yang dipetakan oleh Badan Bahasa sebagai salah satu entitas kementerian tugas perawatan bahasa yang diberikan kepada Badan Bahasa. Belum selesai. Memang karena juga anggarannya tidak banyak. Jadi kalau kata Pak Jim tadi melintasi Laut Banda dengan, ya pasti Pak Jim tidak paham apa itu SPPD ya. Nah, itu repot memang. Lalu titik-titik pengamatan atau DP, mereka Badan Bahasa menyebutnya DP, daerah pengamatan. Nah, daerah pengamatan juga tidak sempurna, karena itu bisa jadi simpulannya juga tidak sepenuhnya benar kalau tidak bisa dikatakan keliru. Pengalaman saya di Badan Bahasa itu ada beberapa penutur dari Seram datang memprotes, Pak, bahasa kami berbeda dengan bahasa itu. Gitu. Memang dalam linguistik toponimi ada namanya nama endonim dan nama eksonim. Nah, nama endonim itu nama yang diberikan oleh penuturnya sendiri.
Nama eksonim, nama yang diberikan oleh peneliti atau orang luar. Kalau untuk Palu Utara, contoh misalnya begini, nama endonim misalnya. Orang Ternate menyebut orang Makayan itu marah, atau Tidore menyebut mancia nage, mancia marah, mancia mega, mancia marah. Maksudnya orang Makayan. Tapi orang Makayan sendiri menyebut dirinya bukan marah, tabak. Tabaan. Kami orang tabak. Orang Makayan menyebut dirinya, Makayan Timur terutama, menyebut dirinya tabak, itu nama endonim. Sementara marah, Tidore, Ternate menyebut Makayan sebagai marah, itu eksonim. Nah, itu kadang-kadang juga berkaitan dengan penamaan bahasa. Jadi saya kebetulan menulis disertasi mengenai bahasa Thai. Kalau ada teman-teman dari Palopo sini, saya mau bicara bahasa Thai. Nah, itu nama yang diberikan oleh Sil yang sepanjang saya tahu, karena ketika orang Sil datang ke sana, kata pertama yang dia dengar adalah Thai. Ternyata Thai itu kata negatif. Maksudnya kata yang mengatakan negatif. Bisa tidak ada, tidak. Bisa, ya kalau belum ya Thai Pak. Ini seni dari mana? Oh, Toraja. Umbarangay Tenggomo. Umbarangay Tenggomo jo Toraja. Orang Jepang. Aku jo punalemo tama lalu deko. Kan ini kayak buntu. Ya, jadi bahasa Thai yang saya teliti itu saya hidup di sana 6 bulan, 1 tahun, dan melibatkan diri. 1 bulan 2 minggu saya bisa menggunakan bahasa Thai. Orang tahu bahasa Thai pasti bisa berbicara dengan orang Toraja. Orang tahu bahasa Thai bisa berbicara dengan orang Enrekan. Duri, bahasa Duri. Sipang kata-kata bicara Duri. Misalnya itu. Toraja, Sadang, dan sebagainya. Tahu laki padada. Cerita laki padada. Oke. Tapi intinya penamaan itu juga berbeda. Tidak hanya. Jadi kalau saudara-saudara kita dari Tidore mengatakan bahasa Tidore berbeda dengan bahasa Ternate, itu kultural, itu sosiologis, itu historis. Walaupun hitung geo apa bukan? Tiba-tiba saya lupa apa? Dialektometri itu berbeda mengatakan itu. Tapi ada yang namanya akademik, bukan soal keputusan badan bahasa akademik. Ada 2 bahasa yang sama, lalu kita menetapkan satu bahasa merupakan dialek dari bahasa yang lain, harus ada argumentasi linguistiknya yang kuat. Dilihat lagi Pak Jin pasti tahu itu soal apa namanya, language family, famili bahasa. Dari bahasa itu kan ada moyangnya juga. Jadi bahasa Ternate, bahasa Tidore, bahasa apa, moyang ke atasnya bahasa apa misalnya. Nah, menurunkan bahasa apa dulu, baru bisa kita sebutkan. Jadi Kongres, saya setuju dengan Pak Jim, harus ada multi metode untuk memastikan pemetaan bahasa. Teman-teman di badan bahasa, termasuk saya dalamnya itu memang hanya menggunakan dialek itu. Karena itu perlu ditinjau ulang. Sebagai sebuah karya ilmiah memang perlu ditinjau ulang dan terbuka untuk itu. Jadi saya kira begitu Bang Ipul ya, Saiful Bahri Lubis ini saya panggil dia Bang Ipul. Teman saya dulu waktu di Bang cakap. Jadi saya kira begitu. Harus ada. Jadi beberapa bulan lalu ada seminar di Tidore, orang Tidore protes, nggak bisa Pak. Masih Tidore berbeda dengan bahasa. Ya, ini berbeda karena hanya dengan satu ukuran geometri orang mengatakan sama, ya harus diperiksa kembali. Nah, tapi saya mengatakan persoalan berbeda itu penting. Tetapi kalau Anda tidak lagi menggunakan bahasa Tidore kepada anak Anda, tunggu saja 1 abad ke depan bahasa Tidore mati pula. Berdebat, perbedaan perlu, tetapi tugas kita adalah membisarkan dan membiasakan anak-anak kita menggunakan bahasa Tidore. Nah, ona lagi nyimot Tidore. Seperti itu. Berbicara dia mau ya. Saya kira itu Bang Ipul ya. Jadi perlu memang. Saya kira badan bahasa akan terus memperbaiki, mengembangkan kekurangan-kekurangan, kritik-kritik yang diberikan pasti saya kira direspons dengan baik oleh
teman-teman badan bahasa STEM. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas tanggapan dari Prof. Gibran tadi atas pertanyaan dari Bapak Saiful. Sebenarnya ini ada satu pertanyaan yang mau ditujukan ke Prof. Collins, tapi bisa kita percepat. Mohon izin Bu Yanti Riswara, ini pertanyaan terakhir berhubung di Ternate sudah mendekati waktu sholat duhur.